Framing udah benar? Benar. Suara udah keluar ya, jelas ya? Keluar. Nah, baru sekarang nih saya bisa membuat kontennya teman-teman. Itu saya lagi tanya ke anak saya Jas ya. Dia kan fan MU juga dan juga fan Persib ya. Kadang-kadang dia yang berada di belakang kamera, kadang-kadang istri saya. Oke, sekarang nih saya ingin membuat kontennya. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Ipswich versus Liverpool dan yang kedua antara Arsenal versus Wolves yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dan juga Liverpool dengan skor yang sama 2-0. Dengan hasil akhir ini berarti Arsenal dan juga Liverpool menggeser Manchester United dan untuk sementara ini berada di peringkat nomor 2 dan 3 klasmen English Premier League. Dan seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya pada saat saya membahas pertandingan antara Manchester United versus Fulham, bahwa yang paling penting bagi sebuah tim yang ingin bersaing di papan atas dari English Premier League agar bisa menjadi juara adalah cara bermain yang benar secara konsisten. Jadi di pertandingan-pertandingan pembuka dari English Premier League, 3 tim besar berhasil meraih kemenangan tanpa kemasukan gol. Ya tinggal kita tunggu nanti pertandingan antara Chelsea versus City. Apakah City juga bisa meraih kemenangan mengikuti MU, Liverpool, dan juga Arsenal atau justru Chelsea yang membuat kejutan? Kalau menurut saya ada juga kemungkinan Chelsea membuat kejutan, tapi kemungkinan besar pertandingan akan berakhir dengan hasil imbang. Ya nanti saja kita nonton pertandingannya ya. Nanti malam rencana kick off adalah pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan pasti saya akan nonton pertandingan tersebut dan pasti saya akan membuat reviewnya besok sore. Tapi di konten kali ini seperti yang tadi saya jelaskan, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan yang memang perlu dimenangkan Liverpool dan juga Arsenal agar mereka juga bisa langsung tancap gas di awal musim ini. Apalagi kita tahu baik Liverpool dan juga Arsenal punya jadwal yang padat. Maka itu sangat penting bagi mereka untuk bisa memaksimalkan setiap peluang yang mereka dapat untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan dari English Premier League. Dan itulah yang dilakukan oleh para pemain Liverpool dan juga Arsenal. Sehingga mereka bisa menang dengan mudah. Walaupun Liverpool memang terlambat panas di pertandingan mereka lawan Ipswich, tapi sebetulnya para pemain Ipswich juga kesulitan untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya kecuali para pemain Liverpool melakukan kesalahan. Dan memang secara permainan Ipswich di menit-menit awal berani bermain all out, para pemain mereka bermain dengan semangat tinggi, tapi para pemain mereka hanya mengandalkan otot dan semangat, tapi tidak mengandalkan otak mereka. Karena sebetulnya dengan mengandalkan kekuatan fisik mereka dan juga mengandalkan semangat tinggi mereka, mereka sempat mengganggu para pemain Liverpool sehingga para pemain Liverpool beberapa kali melakukan kesalahan. Cuma sangat disayangkan, mereka tidak tenang. Mereka tidak cukup cerdas untuk bisa memanfaatkan beberapa kesalahan dari para pemain Liverpool tersebut untuk bisa mencetak gol. Sedangkan di pertandingan Arsenal, kita lihat para pemain Arsenal tidak mengalami kesulitan sama sekali. Dan dari menit 0, bukan dari menit 1, dari menit 0 sudah langsung tancap gas. Maka itu Arsenal bisa menciptakan belasan peluang yang berbahaya ke arah gawang dari Wolves, tapi mereka cuma bisa menang 2-0. Nah ini juga sebuah sinyal yang sangat mengkhawatirkan. Karena seharusnya Arsenal tuh bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak. Oke lah, memang yang paling penting 3 poin. Tapi nanti in the long run, di jangka panjang, pada saat sudah memasuki pertengahan musim, jika para pemain Arsenal masih sulit melakukan finishing, wah nanti mereka akan semakin sulit mendapatkan 3 poin. Dan memang perbedaan antara Arsenal dengan City dalam 2 musim terakhir adalah kemampuan para pemain City untuk bisa melakukan konversi dari peluang-peluang yang mereka dapat dengan baik, sehingga memang mereka bisa banyak mencetak gol dan bisa banyak meraih kemenangan. Oleh karena itu, dalam 2 musim sebelumnya, meskipun Arsenal bersaing di papan atas, sempat juga berada di posisi puncak, tapi akhirnya mereka digeser oleh Manchester City. But anyway, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan yang bermain lebih dulu, ya kan, antara Ipswich versus Liverpool. Yang memang saya sudah feeling ini pertandingan akan berjalan ketat. Karena Ipswich kan adalah tim promosi. Jadi pasti di pertandingan pertama mereka akan bermain dengan semangat tinggi. Pastilah akan ada euforia. Apalagi kan kalau nggak salah mereka nih kembali ke Premier League setelah terakhir kali bermain pada tahun 2002. Dan itu wajar saja, bolehlah bermain dengan semangat tinggi, tapi harus bisa memanfaatkan kesalahan dari para pemain tim lawan. Nah, para pemain Liverpool ini terlambat panas, tapi pada saat mereka sudah panas, udah gak ada lawannya. Jadi memang kalau mau menang lawan Liverpool, pada saat para pemain Liverpool itu masih kesulitan untuk mendapatkan irama permainan, hajar mereka di sana. Nah itulah yang tidak dilakukan oleh para pemain Ipswich. Dan hebatnya Liverpool kan mereka tidak punya pemain baru loh. Mereka belum membeli pemain baru loh. Dan mereka dilatih oleh pelatih baru. Ini pengalaman baru bagi pelatih baru mereka, Arne Slot. Melatih di Premier League, tapi hebat. Di pertandingan pertamanya sudah bisa meraih kemenangan. Kenapa? Karena saya melihat permainan dari Liverpool itu simple.
Dapat bola, cepat berikan bola itu ke depan. Karena di depan, memang mereka punya pemain-pemain yang skillful. Seperti Luis Diaz, Jota, dan juga tentunya Salah. Ditambah juga dengan Szoboszlai sebagai kreatif player. Jadi Szoboszlai ini bermain sebagai attacking midfielder. Maka itu permainan dia sangat bagus pada saat dia melakukan umpan-umpan kombinasi dengan Salah, Diaz, atau juga Jota. Maka itu dia terlibat juga dalam proses gol Salah ya, pada saat memang dialah yang memberikan umpan kepada Salah. Dan juga dia beberapa kali bisa membangun sebuah counter yang cepat. Dan juga yang saya terkesan dengan Arne Slot, dia melakukan perubahan dalam formasi. Dari formasi 4-3-3 yang biasa dipakai oleh Jurgen Klopp, dia ganti ke 4-2-3-1 untuk apa? Agar dia juga bisa melapisi lini pertahanan. Jadi dia bermain atau dia meminta para pemain Liverpool itu juga harus bisa melapisi lini pertahanan agar pada saat mereka melakukan transisi negatif bisa lebih cepat. Meskipun sekali mereka kecolongan tuh dari counter Ipswich, tapi selain itu mereka sulit banget. Ya, para pemain Ipswich sulit banget untuk bisa membangun counter attack karena para pemain Liverpool dalam recovery lebih cepat sebab ada double pivot, ada Gravenberch dan juga ada McAllister. Dan dari jalannya pertandingan memang para pemain Liverpool tampak kewalahan menghadapi pressure dari para pemain Ipswich yang bermain secara agresif. Bahkan Van Dijk tuh melakukan kesalahan yang fatal kan di menit-menit awal, tapi sayang aja para pemain Ipswich tidak bisa memanfaatkan kesalahan tersebut. Dan saya melihat para pemain Liverpool membutuhkan waktu sampai 40 menit loh untuk mendapatkan irama permainan mereka. Sepertinya mereka agak suka bermain siang hari ya, siang hari waktu Inggris ya. Kan kalau di kita kan sore hari ya. Kayaknya mereka agak suka tuh. Maka itu mereka kesulitan banget untuk bermain dengan high tempo. Tapi saya melihat Liverpool ini memang ya lebih cepat membagi bola ke depan. Jadi beberapa kali itu para pemain di lini pertahanan memberikan bola langsung ke depan. Dan memang para pemain di depan itu pada saat sudah berada di sepertiga lapangan bagian penyerangan itu permainannya atau chemistry-nya sangat baik. Maka itu mereka lebih cepat membagi bola. Dan mereka lebih cepat bergerak ke ruang pertahanan dari Ipswich. Jadi para pemain Ipswich pun harus berhati-hati. Maka itu Ipswich ya walaupun berani bermain terbuka, tapi pertahanan mereka nih rapat banget. Dan Liverpool tuh baru mendapatkan satu peluang yang berbahaya itu di menit ke-40 loh, kalau nggak salah itu, dari Trent Alexander-Arnold. Baru itu yang menurut saya peluang yang berbahaya tuh. Yang dia shooting keras kan, tapi sedikit tinggi. Dan Ipswich hanya bisa menciptakan satu peluang dari Greaves ya, kalau nggak salah. Dan di babak kedua itu yang baru saya melihat para pemain Liverpool menaikkan tempo ya. Dan memang karena para pemain Liverpool lebih banyak memberikan direct passing, ya akhirnya kita lihat tuh ada umpan dari Trent yang diberikan kepada Salah. Salah, what a pass to Jota, dan Jota bisa melakukan finishing. Ini gol yang krusial. Liverpool perlu mencetak gol lebih dulu di pertandingan ini. Karena kalau tuan rumah cetak gol, wah, semangatnya bisa berlipat ganda dan mungkin juga mereka akan parkir bis. Karena kan mereka akan coba untuk meraih kemenangan perdana mereka ya setelah kembali ke Premier League. Tapi setelah Jota mencetak gol, udah pertandingan ini milik Liverpool. Dan saya melihat permainan dari Trent Alexander-Arnold luar biasa. Meskipun dia adalah fullback sebelah kanan, tapi dia bisa menusuk ke tengah. Dia bisa juga melakukan dribbling, dia bisa juga memberikan passing-passing yang akurat. Bahkan sekali crossing dia tuh kepada Jota, aduh hampir saja itu gol. Jadi pemain ini memang liar banget pergerakannya ya. Dan saya pikir dia bisa juga loh sebenarnya bermain sebagai penyerang sayap. Tapi lebih baik main di belakang dulu lah, karena kan di depannya ada Salah ya. Dan Salah juga bisa mencetak gol kan setelah mendapatkan umpan dari Szoboszlai. Itu juga adalah direct pass dari belakang kan, kalau nggak salah Van Dijk yang memberikan bola. Jadi saya melihat memang kekuatan Liverpool itu berada di lini depan mereka. Dan juga lini tengah mereka yang sekarang lebih disiplin untuk memproteksi lini pertahanan, meskipun sekali aja itu kecolongan counter attack ya. Dan saya melihat umpan-umpan yang diberikan dari lini pertahanan itu sangat akurat. Kemungkinan inilah style of play dari Liverpool musim ini. Dan sepertinya para pemain Liverpool di pertandingan perdana ini tidak banyak melakukan pressing. Nah, saya masih menunggu nanti di pertandingan-pertandingan ke depannya seperti apa. Karena Liverpool tidak bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, saya melihat di match ini. Mungkin ya, ini sekarang Arne Slot masih juga melihat seperti apa nih performa dari para pemain di pertandingan-pertandingan resmi. Tapi Liverpool have a good start yang ideal. Dan sepertinya pelatih baru mereka nih ya sudah bisa membentuk chemistry di antara para pemain mereka ya, meskipun bermain dengan formasi yang berbeda, bermain dengan skema yang berbeda, artinya bola itu langsung pokoknya diberikan ke depan, dan pemain yang bermain di tengah seperti McAllister dan juga Gravenberch lebih fokus dalam urusan bertahan. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Arsenal versus Wolves yang saya sudah yakin dari awal, Arsenal pasti menang. Ya, kalau Arsenal gak menang, udah pecat aja Arteta. Ya, karena ini Wolves ini sebetulnya bukanlah tim yang kuat, meskipun tim-tim papan tengah atau tim-tim papan bawah yang datang ke kandang Arsenal, ya biasanya mempersulit Arsenal dalam urusan mencetak gol. Tapi jika para pemain Arsenal bisa melakukan finishing, seharusnya gak ada masalah.
Dan saya juga melihat nih Arsenal, waduh, para pemainnya seharusnya nih bisa melakukan finishing dengan baik, dan saya masih bingung, sampai hari ini saya masih bingung, kenapa Arteta belum juga membeli striker. Dia beli Calafiori, kemudian dia akan membeli Merino, ya pemain bertahan dan juga pemain di tengah, kenapa gak cari striker? Nah saya gak ngerti, apakah memang gak ada striker yang hebat di pasaran, atau striker yang mungkin usianya masih muda, yang punya potensi untuk menjadi striker hebat, kenapa belum dibeli oleh Arsenal? Karena sebetulnya Arsenal membutuhkan striker, meskipun Kai Havertz bisa mencetak gol dengan perannya sebagai striker. Tapi seandainya Arsenal itu punya striker killer, mungkin Arsenal itu bisa mencetak lebih banyak gol di pertandingan semalam. Ya, kelemahan Arsenal kan itu dalam urusan killing the game atau menyelesaikan pertandingan. Dan saya agak khawatir pada saat saya nonton pertandingan semalam, karena nih Arsenal sudah unggul 1-0 tapi sulit banget mencetak gol kedua. Ya biasanya kalau seperti itu kan tiba-tiba tim lawan mencetak gol. Tapi pertandingan ini milik dari Arsenal, banyak sekali peluangnya, dan saya melihat Saka luar biasa mainnya. Ya kayak Messi loh dia mainnya. Meskipun Messi memang dribblingnya lebih bagus ya, tapi Saka ini udah kayak Messi loh. Umpan-umpannya bahaya banget, shooting-shootingnya wah ngeri banget. Dia pemain yang paling banyak mendapatkan peluang loh. Tapi bagusnya dia bisa memberikan umpan yang manja itu kepada Havertz kan. Havertz melompat lebih tinggi dan bisa mencetak gol pembuka. Itu sangat penting. Tapi saya melihat hampir semua pemain Arsenal kecuali dua center back mereka, ya tapi yang lain tuh pada dapat peluang semua loh. Gila loh, permainan Arsenal ini cantik banget loh. Bagus banget loh, mereka cepat banget melakukan kombinasi umpan yang membuat para pemain Wolves tidak bisa keluar dari pressure para pemain Arsenal. Tapi kan finishing ini juga penting. Maka itu Arsenal harus menunggu cukup lama, itu pun melalui inisiatif individu dari Saka yang mencetak gol kedua. What a goal, this is a great goal. Menurut saya Saka ini memang adalah man of the match dari pertandingan semalam. Ya, dia diberikan umpan oleh Kai Havertz, tapi Arsenal harus punya striker yang bisa melakukan finishing dengan bagus. Kalau enggak, mereka akan kesulitan nanti di pertengahan musim. Tapi yang paling penting kan bisa menang, dan kita tunggu nanti pertandingan selanjutnya dari Arsenal. Dan menurut saya kunci dari kemenangan Liverpool adalah kesabaran dari para pemain Liverpool yang bisa menyerap pressure dari para pemain Ipswich, dan akhirnya mereka mendapatkan irama permainan sehingga mereka bisa menang. Kunci permainan dari Arsenal adalah bermain dengan high tempo, very high tempo, sehingga para pemain Wolves tidak bisa keluar dari pressure para pemain Arsenal, meskipun ada juga kesalahan dilakukan oleh Partey dan kemudian oleh Saliba di lini pertahanan yang hampir saja memberikan peluang bagi Wolves untuk mencetak gol. Tapi terlepas dari itu, Arsenal bermain dengan cara yang sempurna untuk bisa meraih kemenangan perdana mereka tanpa kemasukan gol di musim baru dari English Premier League. Besok saya akan memberikan review teman-teman dari pertandingan besar antara Chelsea versus City yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kalau feeling saya pertandingan tersebut akan berakhir dengan skor imbang. Feeling atau prediksi dari teman-teman seperti apa? Silakan kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.